Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabanur, NIM 2105113324. Saya berasal dari kelas 1A PJKR. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS atletik. Jelaskan cara pelaksanaan aba-aba start. Yang pertama, berdiri tegak kira-kira 3 langkah di belakang garis start. Yang kedua, pada aba-aba bersedia, maju ke depan dan letakkan kaki depan di belakang garis start. Jaraknya sama dengan panjang tungkai bawah. Yang ketiga, letakkan lutut tungkai belakang sejajar dengan ujung jari-jari kaki depan. Yang keempat, letakkan kedua tangan di belakang garis start selebar bahu dengan kedua ibu jari berhadapan dan jari-jari lainnya mengarah keluar. 5. Pada sikap bersedia, ini kedua lengan sejajar dari bahu ke bawah bila dilihat dari depan. 6. Lengan tegak lurus dari bahu ke bawah. Bila dilihat dari samping, berat badan terbagi pada lengan dan kaki. Yang ketujuh, pandangan ke depan sejauh lebih kurang 2 jengkal dari garis start dengan leher tidak tegang. Pertanyaan kedua yaitu, jelaskan cara pelaksanaan lari estafet. Pemain berdiri pada posisi yang telah ditentukan. Lari pertama menggunakan start jongkok. Untuk memulai pertandingan yang mana posisi tangan si pemain harus berada di belakang garis start, serta tongkat tidak boleh menyentuh garis start. Memegang tongkat dilakukan pada salah satu ujung sampai tengah, yang mana ujung sebelah lagi merupakan pegangan pemain kedua. Ketika aba-aba diselesaikan diberi, barulah pemain pertama berlari ke pemain kedua untuk menyerahkan tongkat tersebut, dan begitu seterusnya. Pertanyaan ketiga ialah, ceritakan dan jelaskan tata cara pelaksanaan lompat jauh. Awalan yaitu run up, tolakan atau jelang melompat ialah take off, melayang di udara flying in the air, mendarat ialah landing. Soal keempat, ceritakan dan jelaskan tata cara pelaksanaan lompat jangkit. Yang pertama yaitu tolakan sebelum berjingkat. Pilihlah kaki terkuat untuk bertolak, lalu mendarat dengan aktif dan siap melakukan dorongan kaki ke depan. Ayunkan paha kaki yang satunya berposisi horizontal. Lakukan tolakan ke depan dan ke atas. Tariklah kaki yang bertolak ke arah depan atas, sedangkan kaki satunya ditarik ke arah bawah dan belakang. Yang kedua, tolakan sebelum melayang. Lakukan tolakan dengan cepat dengan salah satu kaki, di mana posisi mata kaki, sendi lutut dan pinggang diluruskan. Paha kaki satunya diayunkan ke posisi horizontal. Gerak langkah akan diikuti oleh gerak lompat. Oleh karena itu, posisi bertolak ketika gerak langkah dipertahankan untuk selanjutnya melakukan lompat. Caranya, luruskan kaki yang tidak untuk bertolak ke arah depan dan bawah. 3. Tolakan sebelum melompat. Lakukan tolakan dengan cepat. Paha kaki yang tidak untuk bertolak diayunkan ke posisi horizontal. Ketika fase melayang, melibatkan teknik menggantung atau teknik melayang. Ini untuk lompat yang jauh. Tariklah posisi badan ke arah depan bawah sebagai persiapan mendarat. Tariklah lengan ke depan. 3. Pendaratan. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mendarat. Pada lompat jangkit,
mengangkat kedua kaki lurus ke depan, membungkukkan badan ke depan, dan memindahkan kedua lengan dari atas ke depan ketika mendarat. Kedua kaki mengeper, yaitu kedua lutut agak ditekuk. Memindahkan badan ke depan, kepala ditundukkan, dan kedua lengan dibawa ke depan. 5. Ceritakan dan jelaskan tata cara pelaksanaan lompat tinggi. 1. Awalan menghadap palang lompat tinggi. Lari kencang sembari mengantar ritme untuk melakukan tolakan panjang awalan ke depan langkah. 4 langkah akhir lebih lebar dari 4 langkah awal. 2. Tolakan saat melakukan lompatan. Tolakan menggunakan kaki yang terkuat. Langkah terakhir lebih lebar dengan sikap badan ikut mendorong mengangkat kaki. Ayunan kaki lebih tinggi daripada kepala, sekaligus bagian tubuh pertama yang melewati mistar. Selanjutnya melayang saat kaki mulai melewati mistar. Posisi kaki seperti kangkang, sikap badan di atas mistar saat melaksanakan lompat tinggi. Gaya startle adalah telungkup, tangan, kepala, dan perut diusahakan satu garis atau sejajar ketika di atas mistar. 4. Mendarat bagian yang menyentuh mistar pendaratan, yaitu punggung. 5. Soal yang kelima, jelaskan cara meningkatkan kemampuan kecepatan untuk atlet sprinter. 1. Tingkatkan kekuatan dengan latihan di gym atau pusat kebugaran. Selain berlatih di track, latihan di gym seperti squat juga bagus untuk meningkatkan kekuatan otot. 2. Perhatikan koordinasi gerakan saat berlari. Salah satu bagian penting dalam sprint adalah gerakan lengan dan kaki. Koordinasi antara gerakan lengan dan kaki berpengaruh terhadap akselerasi. 3. Lakukan latihan pliometrik, yaitu jenis latihan intens untuk meningkatkan daya ledak. Jenis latihan ini bisa berupa skipping yang bertujuan meningkatkan kekuatan otot. Perbedaan start jongkok pendek, menengah, dan panjang dalam lari jarak pendek. 4. Tetap rileks saat berlari. Semakin Anda rileks, semakin halus dan cepat Anda berlari, kata pemilik rekor dunia lari 100 meter putra Usain Bolt. 5. Cobalah melakukan lari ketahanan, misalnya lari di area perbukitan. Pilihlah bukit yang kemiringannya tidak terlalu curam. Berlari menuruni bukit